Halo semuanya, anak-anakku di kelas 10 SMA 1 Kuta Selatan dan SMA Negeri 3 Kuta Selatan. Mohon izin Bapak membuat video ini itu dengan tujuan menyampaikan kontrak belajar yang seharusnya itu bisa disampaikan dalam 2 minggu terakhir ya. Karena mungkin 2 minggu ini kita tidak dapat bertemu karena kegiatan sekolah dan termasuk hari ini, Senin ini kita cuti bersama. Nah, video ini Bapak buat itu dengan tujuan untuk memetakan lebih awal berkaitan dengan materi fisika untuk pembelajaran di semester 2 ini. Oke, Bapak sampaikan lebih awal dulu kenapa video ini Bapak buat. Sebelumnya memang kita ketahui dalam kalender akademik itu di semester genap ini cukup banyak kegiatan fakultatif ya, termasuk libur nanti itu berkaitan dengan ada bulan bahasa Bali di Februari nanti, selanjutnya di bulan Maret itu ada Nyepi, bahkan selama fase ini kegiatan porja dan latihannya itu sudah akan dimulai, dan kita juga akan mungkin tidak ketemu lagi jika kelas kita itu akan ujian ya di akhir Maret maupun April, sehingga waktu yang cukup mendesak ini kita coba untuk mengefisienkan waktu, menyiapkan bahan materi untuk pembelajaran kita sehingga kita lebih banyak diskusi sehingga konsep tetap kalian dapatkan. Nah, garis besar dalam materi yang akan kita pelajari di semester depan ini, fisika itu lebih banyak pada kajian teori. Khususnya seperti judul yang kalian lihat itu adalah climate change atau perubahan iklim. Isu terhangat pada periode ini itu adalah perubahan iklim global ya, yang sebelumnya kita mungkin banyak menyampaikan ada pemanasan global. Nah, jadi pergeseran akibat pemanasan global itu dan kini sudah nampak terlihat pada perubahan iklim global. Nah, materi garis besar kita itu adalah pemanasan global, perubahan iklim global itu sendiri, dan pencemaran. Jadi 3 poin itu yang akan kita bahas. Ya, kurang lebih kita belajar paling banyak itu 3 bulan. Nah, semoga ini bisa uh, cepat kita bereskan sehingga penilaian kita tetap bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, untuk itu kita mulai. Jadi dalam tujuan pembelajaran gitu ya, yang harus kita capai dari 3 topik besar yang kita akan pelajari nanti. Dari isu pemanasan global ini seharusnya kita sudah bisa memanfaatkan konsep dan prinsip untuk berpikir kritis menghadapi permasalahan dari fenomena pemanasan global ini. Nah, bagaimana kita berpikir untuk masalah solusinya seperti apa dan kita bisa lakukan secara bersama, walaupun itu skala kecil. Selanjutnya pada perubahan iklim diharapkan ya peserta didik atau kalian itu sendiri bisa berpikir kreatif maupun kritis gitu mengaplikasikan konsep bagaimana menghadapi isu dari perubahan iklim global ini sehingga berbagai bentuk permasalahannya itu kita bisa carikan solusi. Dan yang terakhir pencemaran. Nah, dalam topik pencemaran ini Bapak harapkan kita dapat menciptakan satu instrumen atau alat yang menerapkan konsep fisika untuk kita pergunakan gitu ya dalam mengatasi permasalahan pencemaran air maupun udara, utamanya untuk tetap menjaga kelestarian hidup kita ke depan maupun alam. Nah, untuk itu Bapak lanjutkan dari tujuan pembelajaran ini. Kita akan masuk di topik presentasi yang akan kalian siapkan materinya. Jadi ada 6 topik gitu ya. Hanya saja akan ada terkendala sedikit. Jadi kalau kelas 10 ada 36 siswa, maka ada 6 kelompok yang sudah siap untuk mengambil masing-masing 6 topik ini. Tapi untuk kelas 10E, jadi di SMA 3, karena dia ada 5 kelompok dengan jumlah itu ada sekitar 5 kelompok dengan isinya 8 orang per kelompok, maka
nanti topik nomor 4 dan 3 dan 4 boleh digabung gitu ya. Kemudian 5 jadi kayak 1, 2, 3 dan 4 digabung. Kemudian jadi nomor 3 itu ya. Ini nomor 5 ini kan jadi nomor 4 dan nomor 6 jadi nomor 5. Itu khusus untuk SMA 3. Jadi 6 topik ini Bapak sampaikan dulu. Yang pertama berkaitan dengan materi penyajian fakta-fakta yang terjadi akibat pemanasan global. Nah, sumber literatur yang bisa kalian pakai itu adalah buku pegangan kalian, buku paket kalian boleh, ataupun dari internet, ataupun sumber buku yang lain ya. Kemudian topik yang kedua berkaitan dengan efek rumah kaca. Nah, kemudian topik yang ketiga itu berkaitan dengan apa saja ya aktivitas manusia yang perlu kita kritisi sebagai penyebab kerusakan lingkungan yang berdampak mungkin pada global warming dan perubahan iklim global ini. Kemudian untuk itu kita juga di topik keempat kita harus tahu memberikan solusi-solusi praktis untuk bisa kita terapkan paling tidak dalam skala kecil menekan bagaimana peningkatan suhu bumi akibat efek dari global warming itu. Nah, nomor 5 ini kita masuk pada perubahan iklim, dan nomor 6, nah di sini pencemaran lingkungan yang mungkin kita akan ada project di sini. Nah, selama kegiatan presentasi nanti itu ada konsep baru. Nah, jadi kalian Bapak harapkan dalam penyajian nanti akan tetap ada makalah, kemudian tetap kalian membuat PowerPoint begitu ya, seperti biasa. Nah, tetapi Bapak harapkan dalam penyajian materi nanti itu kalian tidak seperti sebelumnya ya, memegang HP, jadi membaca materi melalui HP, tidak seperti itu. Jadi berusaha untuk lebih profesional untuk menyajikan materi dengan menguasai bacaan ataupun konten yang kalian bawakan secara full, sehingga presentasi akan lebih bermakna seperti itu. Nah, hanya saja dalam konsep yang baru ini ada Bapak berikan kelompok penyaji dan kelompok pembahas. Nah, jadi Bapak harapkan nanti siapapun yang akan mendapatkan topik satu ini, begitu ya, topik satu ini itu harus ada kelompok pembahas. Jadi kelompok pembahasnya yang mana Pak? Kelompok pembahas itu adalah kelompok paling terakhir. Misalkan kelompok 1 yang menyajikan, maka kelompok 6 ini yang akan membahas makalahnya termasuk PPT dari kelompok 1. Jadi apa yang dibahas? Jadi kalian akan melihat papernya, baik itu makalah yang dia buat, yang kemudian akan kalian berisi pertanyaan-pertanyaan dan mungkin mengkoreksi bagaimana tata tulis dan format penulisannya dia. Nah, itu yang harus dilakukan oleh kelompok pembahas, sehingga kelompok pembahas ini akan tetap belajar full itu ya dari topik yang pertama selain kelompok yang pertama. Nah, jika nanti sudah lewat di kelompok 1, maka akan lanjut kelompok 2, begitu juga. Ada kelompok kedua sebagai penyaji, maka kelompok yang nomor 5 akan jadi sebagai pembahas. Seperti itu. Nah, kelompok pembahas ini yang menjadi garis depan pertama untuk menyajikan pertanyaan-pertanyaan untuk kelompok yang menyajikan presentasi. Nah, jika ada memang mungkin perlu klarifikasi atau perlu bertanya-tanya, silahkan nanti tindak lanjutnya boleh kalian tanyakan melalui WhatsApp grup di kelas. Begitu ya. Nah, selama kegiatan pembelajaran nanti Bapak harapkan tetap akan kooperatif, kemudian aktif gitu ya untuk bertanya. Nah, tetap akan Bapak sediakan nanti ada LKPD untuk sarana diskusi dan penguatan konsep dari apa yang disajikan oleh teman-teman kalian. Termasuk mudah-mudahan dalam rencana Bapak ke depan nanti kita ada belajar di luar kelas, nanti di belakang akan Bapak sampaikan kegiatan itu. Mudah-mudahan dari ke-6 topik ini kalian bisa menyampaikannya dengan detail dan cermat ya. Kapan ini Pak? Jika memang tidak ada kendala, kelompok pertama itu bisa melakukan presentasi mulai minggu depan. Kira-kira di
tanggal di Imlek ini tanggal 23, maka 1 minggu di tanggal 30 Senin depan kita sudah melakukan presentasi perdana seperti itu ya. Bapak akan lanjutkan untuk selanjutnya biar nanti kita bisa lebih banyak mungkin diskusi melalui WhatsApp grup ya. Nah, kemudian nanti setelah kalian melihat video Bapak ini, maka kalian boleh itu melihat deskripsi di bawah ya. Akan Bapak sediakan link ini. Link ini berkaitan dengan LKPD yang bisa kalian download untuk kegiatan diskusi di kelas. Jadi secara teknis, kapan kita menjawab LKPD tugas Pak? Jadi setelah mungkin kelompok 1 menyajikan dan dibahas, maka setelah itu Bapak akan berikan LKPD. Nah, LKPD itu akan dikerjakan untuk menguatkan konsep-konsep yang kita sudah pelajari dan kita dengarkan bersama melalui penyajian materi. Nah, di situ kita akan diskusi dan beberapa mungkin jika tidak sempat maka akan ada bentuk penugasan seperti biasa. Nah, jadi link ini mungkin kalau misalnya kalian penasaran itu bisa kalian lihat ya di sini. Coba Bapak ini dulu. Ada di sini. Nah, nanti bentuk LKPD itu seperti ini ya. Bisa kalian lihat. Nah, LKPD pertama ya. Di sini ada video yang bisa kalian nanti lihat dan klik linknya ini. Kemudian kalian bisa lihat nanti ada beberapa kegiatan diskusi dan tugas yang akan kalian kerjakan. Nah, nanti ini akan lebih banyak kita diskusikan selama pelaksanaan pembelajaran di kelas nanti, gitu ya. Mudah-mudahan nanti cukup banyak pertanyaan sehingga kita banyak berdiskusi. Nah, Bapak lanjutkan. Jadi coba kita mulai lagi. Sampai di mana tadi? Oke, sampai sini. Nah, yang terakhir nih ya, agenda kita selama mungkin dalam kegiatan pembelajaran nanti, karena tiap minggu akan ada pelaksanaan presentasi, mungkin dalam jumlah kelompok presentasi itu satu dulu untuk kelompok setiap minggu. Jika memang cukup mepet, maka kita bisa pakai 2 kelompok dalam 1 minggu itu. Jadi, tapi kita pakai 1 minggu dulu. Kemudian akan pelaksanaan proyek. Proyek ini untuk apa? Yaitu akan membuat satu alat bagian pencemaran nanti ya. Kita akan membuat filter air itu nanti untuk kita gunakan dalam skala kecil di rumah keluarga seperti itu. Nah, nanti ada kegiatan kampanye tentang perubahan iklim global dan pemanasan global ya melalui sosial media. Bagaimana bentuk dan konsepnya itu akan Bapak sampaikan dalam ruang kelas nanti, sehingga akan lebih konkret gitu pemahamannya. Nah, ini agenda yang Bapak akan rencanakan itu belajar di luar sekolah berkaitan dengan topik pencemaran nanti ya, karena Bapak punya agenda untuk mengajak kalian ke pengolahan sampah, jadi TPST Sampakku yang letaknya dekat di masuk ke Jimbaran, tapi dia berada di bawah Jalan Guogong. Nah, itu bisa kita ke sana untuk melakukan pembelajaran. Nah, ulangan harian tetap akan Bapak laksanakan dengan nanti sesuai dengan topik yang kita diskusikan, begitu ya. Nah, kemudian Bapak akan mungkin ada tetap melakukan tes kecil sebagai bentuk penilaian dan ketercapaian pembelajaran per pertemuan. Nah, seperti itu kira-kira yang ingin Bapak sampaikan berkaitan dengan kontrak belajar yang harusnya minggu ini ya kita dapat ya untuk mulai perdana pembelajaran, tapi karena kita cuti bersama jadi tidak bisa ya, jadi tidak masalah. Tapi video ini semoga bisa bermanfaat untuk kalian mempersiapkan materi dalam penyajian presentasi. Namun akan menjadi pertanyaan, siapa yang akan menjadi kelompok pertama? Nah, boleh nanti coba kalian searchkan di mana ya, di Google kalian ya. Jadi spin online, silahkan diklik, nanti ada ini ya, Wheel of Names ini ya, Wheels of Names ini lebih boleh dipakai. Jadi akan berbentuk seperti ini begitu. Saya minta ketua kelas itu akan memberikan mengacak secara online. Nanti misalkan ada kelompok 1 siapa ketuanya, jadi kelompok
2, jadi kelompok 3 sampai 6 gitu ya. Nah, Bapak coba tuliskan. Jadi ada seperti ini. Kemudian mungkin dari ketua kelas boleh menyiapkan gitu ya nanti untuk ini, sehingga diacaknya adil. Tinggal diklik, kemudian kalian stop, dia akan berhenti sendiri. Nah, nanti misalkan nih, kelompok 3 yang pertama silahkan ditulis. Nah, seperti itu ya. Nah, sebagai contoh nanti ini kelompok 3 yang jadi mendapatkan topik pertama, begitu kan terus sampai di terakhir, sehingga secara adil bisa mengundi kelompok siapa yang pertama maju dan siapa kelompok terakhir sebagai pembahas. Mungkin itu saja yang ingin Bapak sampaikan dalam pertemuan ini. Nanti di kolom komentar Bapak akan berikan link LKPD-nya sehingga bisa kalian pakai untuk kegiatan pembelajaran. Mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri ya, terima kasih, sampai bertemu di kelas. Kita bisa tetap muka kembali.